wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu jamaah Samara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi menjelang siang ini, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma inni asbahtu wa ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluka. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina ibrahima wa makana minal musyrikin. Masya Allah. Sudah baca belum tadi? Alhamdulillah. Kalau bahasa anak muda itu namanya sign in, itu namanya Sherlock, itu namanya apa ya? Check in kan? Update status lah. Siapa yang pagi ini sudah update status? Update status HP iya, tetapi zikir pagi sorenya mana? Gitu. Itu tadi adalah update status bahwa kita benar-benar ada di pagi hari ini mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ibu sekalian, tema pagi ini apa ya? Enggak ada PowerPoint aja. Ya, biar yang online juga bisa dapat ya. Baiklah ibu sekalian, kita mengkaji tentang menjadi keluarga Allah. Ada yang tahu keluarga Allah itu siapa? Jadi zaman saya mahasiswa dulu, saya juga lewat Gudean ya. Kemudian jadi dari kecamatan Gamping itu ke barat, terus mau sampai ke Pasar Gudean itu di sebelah kiri jalan ada tulisan keluarga. Kok tahu ibu? Emang rumahnya sana? Lewat ya. Keluarga Allah katanya. Iya betul itu, bacanya seperti itu. Soalnya nama apa itu? Ya, keluarga Allah. Ya. Jadi waktu itu kok aneh ya, kok keluarga Allah gitu. Sementara kita orang Islam jarang-jarang mendengar istilah keluarga Allah gitu, betul nggak? Itu kan jarang-jarang toh keluarga Allah gitu. Kalau keluarga alumni apa, keluarga pensiunan apa, keluarga. Tapi ini keluarga Allah gitu. Ya, jarang. Masya Allah. Ternyata setelah saya mengikuti daurah Quran di Bogor, di Cilember ya, pada tahun 2015 ya.
saya dikenalkan ternyata memang ada hadis itu. Hadis yang bunyinya inna lillahi. Lanjutannya apa? Wa inna ilaihi rajiun. Oh, itu pengumuman lelayu. Jadi hadis itu bunyinya inna lillahi ahlina minan nas. Nah, inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga dari golongan manusia. Itu ceritanya. Ada yang punya buku saya, judulnya Menjadi Keluarga Allah? Asisten mana? Oh, belum ada. Ini gimana ini asistennya telat ini? Ya. Iya. Jadi saya lanjutkan ya. Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari golongan manusia. Nah, kemudian para sahabat waktu mendengar Nabi bersabda seperti itu kaget. Benar. Manhum ya Rasulullah gitu. Benar Allah kok memiliki keluarga dari golongan manusia. Nah, ternyata setelah ditanya kembali oleh sahabat itu Nabi menjawab, hum ahlul Qur'an ahlullahi wa ahibba'uh, begitu. Mereka adalah para ahli Quran, itu adalah keluarga Allah, wa ahibba'uh, bahkan keluarga dekatnya. Masya Allah. Ya, keluarga dekat, nggak tanggung-tanggung. Ibu sekalian, kita kadang-kadang, maaf loh ya, ini ya kenyataan aja deh, fakta. Misal nih, ibu-ibu punya anak yang misalnya mau ngelamar kerja gitu ya, di suatu instansi gitu ya, pasti sangat berharap, wah kalau saya kenal dengan bapak itu, ya minta tolong lah gimana caranya, betul? Gitu. Bahkan baru mau kuliah, mau masuk perguruan tinggi, wah gimana ya caranya, minta tolong lah. Wah betapa senengnya kalau kita punya keluarga dari kalangan pejabat, dari kalangan ya orang-orang yang berpengaruh gitu. Ya saya ya sedikit banyak ya sering juga terima surat, terima WA, Pak Dokter minta tolong ini itu dan seterusnya. Pak Dokter ini itu. Dan orang-orang yang ya menjadi benar-benar menjadi kerabatnya, misalnya siapa? Lurah aja deh. Wah, adik Pak Lurah ya. Kakak Pak Lurah, oh itu sudah Masya Allah ya di kampung-kampung itu. Apalagi camat, apalagi bupati, presiden meng siji ya. Nek bupati rak rada akeh. Itu kita sudah begitu senengnya. Ya. Ya, alhamdulillah saya menjadi orang yang ya gitu-gitu mah biasa gitu ya. Artinya ndak terus gimana gitu, ndak. Bahkan
pada saat haji kemarin saya kaget, tiba-tiba saya ditelepon, "Assalamualaikum dokter." "Waalaikumsalam." "Siapa ya?" "Ini dokter, saya muridnya dokter." "Oh alhamdulillah, di mana sekarang?" "Di Jakarta dok." "Oh ya, ada apa ini?" Dokter mohon berkenan kalau ada waktu, kesempatan, dokter bisa menjadi petugas kesehatan haji nggak gitu. Alhamdulillah kok innalillah. Saya bertanya, emang aduh ini kalau tak omong nanti nggak enak ya. Loh, emang masih ada formasi gitu? Kan udah kapan itu udah tutup pendaftaran, saya lihat ini. "Oh ya, nggak apa-apa dokter, nanti saya buka lagi linknya gitu." Off the record gitu. Ya, singkat cerita, beliau adalah seorang pejabat di Kementerian Kesehatan yang itu murid saya, alumni UMY angkatan 94 ya. Jadi Masya Allah. Terus emang kenapa sangat sulit mencari dokter bedah yang mau bertugas 2 bulan lebih ya, meninggalkan tugas hari-harinya. Oh gitu ceritanya. Ya sudah, kalau emang nggak ada, ya bismillah, ini adalah amanah. Ya, saya cuma membayangkan aja sih. Saya sehari operasi 5, 7, kadang 10 gitu. Kok ngerti? Ya Allah ya Rabbi, ya sudah. Tapi Masya Allah ya, ketika kemudian saya menjadi petugas haji, betul-betul pelajaran yang luar biasa saya dapatkan dari kasus-kasus yang ditangani, yang ya hadir di keseharian kita itu, Masya Allah. Makanya saya cuma menyimpulkan satu hal, ibu-ibu semua ya, nanti juga bilang ke bapak-bapaknya, ke anak-anaknya, ke sanak kerabatnya, pokoknya siapa yang belum sempat ke tanah suci segerakan. Wes, itu saja. Kesimpulan saya cuma itu. Ya Allah, bayangkan sudah susah-susah sampai ke tanah suci, sampai di sana sakit, turun pesawat langsung masuk rumah sakit, ya wukufnya di dalam bis ambulan, habis itu cuma wukuf, kemudian kembali lagi ke rumah sakit sampai masa haji berakhir. Ya dari rumah sakit diangkut ambulan ke pesawat terus pulang. Itu pengalaman saya yang kemudian menyimpulkan. Sekarang saya tanya ini, ibu-ibu yang rawuh di sini, siapa yang belum sampai ke tanah suci? Tunjuk tangan. Alhamdulillah tidak banyak, ya. Artinya berarti sebagian besarnya sudah sampai. Alhamdulillah. Bu, ada loh seorang jamaah yang sampai sana itu teriak-teriak, aku arep mulai, aku arep mulai. Astagfirullahaladzim. Dan dia sudah tidak mengenali ini siapa, ini siapa, ini siapa. Astagfirullahaladzim. Ya, makanya doanya apa? Allahumma rzuqna ziyaratal haramain, ya. Ya Allah, beri kemampuan kami untuk bisa ziarah ke 2 tanah suci. Mudah-mudahan yang tadi tunjuk tangan, kalau nanti kapan saya kesini lagi, tak tanya lagi, sudah nggak ada yang tunjuk tangan.
Amin. Nah, terus caranya gimana? Ya besok tanggal 23 saya akan berangkat. Bareng yuk, bareng yuk. Iya. Gampang Bu, visa itu 2 hari selesai. Iya. Kita udah punya red carpet. Oke, gitu ya Ibu, Bapak ya sekalian, supaya nanti disampaikan ke Bapak, ke saudara-saudaranya dimanapun. Pokoknya kesimpulan saya cuman itu ya. Kalau orang Bali, ada yang dari Bali? Bali sana, bukan Bali Bambang Lipuro. Bali Nengdi. Orang Bali itu cita-cita tertingginya apa? Tahu nggak? Ada yang tahu? Hah? Orang Bali itu cita-cita tertinggi dan itu cita-cita terakhir adalah ngaben. Kok toh? Ngaben. Iya. Jadi seorang yang keyakinannya itu Hindu, kemuliaan hidup sebagai seorang Hindu itu kalau ngabennya itu ya nek cara wong Jawa ewoh geden, tahu ya? Yang datang banyak, kemudian wah yang menyertai mayat, saya bilang mayat ya, bukan jenazah ya. Mayatnya itu wah hiasannya sedemikian rupa diarak ya, kemudian wah itu kebanggaannya orang Hindu. Ya kita sebagai orang Islam harus punya cita-cita seperti itu, yakni ziarah ke tanah suci dengan segenap jiwa raganya. Gitu nggih? Itulah sekali lagi menjadi keluarga Allah. Nah, Ibu sekalian, di antara berbagai cara kita supaya bisa disebut ahli Quran. Nah, nomor 1 apa? Nomor 1 belajar. Ya, pokoknya mau belajar. Orang Islam kok enggak mau belajar Quran? Pertanyaannya, lah apa bedanya dengan orang non Muslim? Nah, belajar sehingga setelah belajar kemudian menjadi bisa, yakni membaca. Tentu membaca itu dengan yang namanya, ada yang tahu apa? Tahsin. Tahsin. Ya, tahsin itu adalah memperbagus bacaan. Ibu dicatat ya, yang namanya tahsin itu memperhatikan satu adalah makhorijul huruf. Makhraj kalau orang bilang ya. Makhraj ya. Makhorijul huruf. Jadi bagaimana huruf-huruf Quran ini dikeluarkan dari lisan kita ya. Jadi kalau alif ya A, berarti A. Menganga, yang namanya A itu menganga. Oke? A itu menganga, jangan sampai itu ngeden jenenge. Ya. A itu harus menganga. Karena kita nggak sadar loh. Nggak sadar, contoh ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Harusnya kan A. Allahu Akbar. Tapi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mangkal ke. Ayo A gitu loh. Cetho ya. Oke. Terus ba berarti 2 bibir
yang mengatup terus dibuka. Ba, ya berarti ba kalau dibunyikan. Ba, ya toh, ba. Dan seterusnya ya. Abatasa, jaha, kho, da, za, ro, za. Ya. Sa, sha, so. Ngomong so itu bibir atasnya tidak boleh bergerak. Oh, keren toh? Hanya bibir bawahnya yang naik dikit dengan ujung lidahnya ada di belakang pangkal gigi. So, ya. So. Kalau sa tipis, nah kalau ini yang kebiasaannya ibu-ibu itu apa? Mencucu itu loh. Oh. Iya, kalau sekarang saya seneng. Sekarang diundang karena tanggal muda. Kalau pengajiannya tanggal tua, mencucu. Enggak deh, enggak. Sya ya, so, do itu tidak boleh ada udara yang bocor. Do, jadi seluruh lidahnya tepi kanan tepi kiri naik ke langit-langit, kemudian dikeluarkan bunyinya do. Tapi kalau to ya itu lidahnya tetap naik ya, tapi agak mundur, beda sama ta. Kalau ta lidahnya maju di gigi. Kalau to itu mundur di belakang akar gigi. Nah, setelah to kemudian zo. Ini bedanya dengan do. Kalau yang tadi nggak boleh ada udara bocor, kalau yang zo itu memang harus dibocorkan. Masya Allah, begitu Ibu ya. Kemudian ya, itu harus dari pangkal tenggorokan. Nggak ada nggak ada. Ngabdul sapingi, nggak ada ya. Apalagi a itu jadinya alif. Oke? A itu jadinya alif. Harus Kemudian ro itu lebih belakang lagi, tapi pangkal telaknya itu naik. Ro. Jangan dikotorkan. Itu namanya riaan. Ro ya, mardu. Enggak usah di maghrek, enggak ada maghrek. Ya. Mardu. Enggak usah maghrek ya. Karena kalau sudah bilang mardu itu berarti mengkol-kolahkan ghoin. Padahal ghoin itu tidak kol-kolah. Yang kol-kolah hanya baju di toko. Tahu ya? Nah, soalnya suka shopping sih. Fashion ya, baju di toko. Jadi ba, jim, kemudian po ya, kemudian of, kemudian baju di dal dulu ya. Dal, kemudian po sama kof. Oke? Masya Allah ya. Kemudian fa, biasa ya, fa. Ada orang Sunda yang tidak bisa bilang pak, bapak po. Jadi kalau perkenalkan nama saya Pajar pakai F. Pajar pakai F. Jangan bilang orang Sunda nggak bisa pakai F. Itu fitnah.
Oke ya, jadi tolong yang orang Sunda tetap fa ya, jangan pak. Nah, Qaf, kemudian kaf ya, lam biasa, mim, nun, waw, ha, ya lam alif, hamzah, ya biasa ya. Nah, ya itu ringan banget, jangan sampai keliru za ya, za, terus keliru zal lagi. Jadi ya, za, za itu sering keliru. Keliruannya nggak tanggung-tanggung, menjadi ja, ya jajan, ya. Nah, idza jilatil ardu jiljalaha. Nggak tanggung-tanggung. Aduh, ini orang mana ini? Idza jilatil ardu jiljalaha. Waduh ya. Oke ya. Jadi tadi menjadi ahli Quran, 1 belajar, 2 tahsin. Tahsin adalah nomor 1 makhorijul huruf atau membenarkan tempat keluarnya huruf dari lisan kita. Ya, ibu-ibu mesti hafal surah Al-Insyirah. Apa itu? Surah apa? Gimana? Alam Nasyrah. Ya bagus. Kalau ditanyain surat Al-Insyirah, oh tahu Alam Nasyrah. Kalau surat Al-A'la apa? Oh. Hah? Al-A'la memang ada katanya. Oh, surat Sabihis katanya. Tahunya surat Sabihis. Jadi termasuk kemudian nama-nama surat kita itu tahu. Ya. jadi ada 3 karyawan seleksi ya toh. Nah, terus disuruh hafalannya ya sesuai dengan namanya. Yang satu namanya Toha, gampang Toha, ya selesai ya. Nah, terus ada yang namanya Imron ya toh. Alif Lam Mim, gampang ya toh. Gampang. Nah, yang putri yang susah namanya Bayinah. Apa? Panjang. Pak maaf, nama saya Bayinah tapi dipanggil Kulhu. Aduh. Jadi surat apa? Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Insyaallah. Gitu ya. Inilah cara kita menjadi ahli Quran. Pokoknya tahsin harus benar. Makhorijul huruf harus benar. Nah, di surat Al-Insyirah itu ya, alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi Nah, saya tanya, angko zozo itu apa? Tulisannya gimana? Yang satu dot dulu baru disambung zo. Jadi harus beda. Cuma do semua. Harus bisa membedakan angkodo zohrok. Oh. Itu hati-hati, angkodo itu pakai dot, kemudian zohroknya itu zo ya. Ya, sodot kemudian to zo. Yang kedua itu yang zo. Jadi angkodo zohrok. Oh. Gitu ya, itu namanya makhorijul huruf. Nah, masih ada 2 lagi. Yang satu namanya hukmul huruf, yang satu namanya sifatul huruf ya, hukum-hukum ya huruf ketika ketemu dengan huruf lain itu hukumnya berubah ya. Kalau sifatul huruf itu ya
masih seperti makhraj tadi, yang dia itu punya sifat. Contoh sifat hamas ya, contoh saja ya, sifat hamas itu ada desisan, bukan desisan, mantul bocor dikit. Misalnya tak ya, ta itu memang ta pakai begitu. Kaf juga begitu, kaf. Ya, ada kaf ya. Seperti itu memang ucapnya. Ya. Nah, terus sifat tadi contohnya qalqalah. Jadi kalau mati dia memantul. Ya, misalnya gitu. Memantul. Memantul itu ada berapa? Hah? 2. Apa aja? Sugro, kubro. Yakin? Cuma 2. 3. Tambah apa? Hah? Tambah 1, betul. Oh, 3. Ingat 3-nya tapi apanya lupa. Gak apa-apa, Bu. Saya ingatkan. Yang satu namanya akbar. Akbar. Ya. Jadi kalau sugro itu kalau bacaannya di tengah-tengahnya itu sugro. Jadi misalnya baca kulhu, kul huwallahu ahad, harus bilang de karena itu harus kubro. Harus sampai de. De itu berarti tambahi, kira-kira kalau dilatinkan tambahi e dan k, betul? De gitu loh. Makanya ada emoticon mantap katanya. Kok guyu mesti gawe kuwi. Mantap itu karena B-nya itu qalqalah kubro. Mantap. Mantap sampai ditulis mantap gitu ya. Nah, kalau sugro itu kalau di tengah-tengah. Jadi kalau tadi qul huwallahu ahad, terus Allahus samad itu kubro lagi, terus nah, ibu nggak boleh lam yalid, nggak boleh. Karena di tengah-tengah harus sugro. Tapi sugronya juga nggak boleh nggak dikeluarkan. Misalnya lam yalid walam yulat nggak boleh. Lam yalid walam yulat nggak boleh. Harus lam yalid walam yulad. Nah, begitu. Jadi yang tengah-tengah cuman de saja, tidak pakai k. Lam yalid walam yulad. Nah, yang akhir karena berhenti menjadi kubro. Oke? Nah, itu. Ya, jadi di tengah-tengah atau kalaupun tidak di tengah tapi intinya mau disambung itu jangan dikubrokan tapi disugrokan. Caranya dikeluarkan e-nya. Ya. Laqad khalaqonal. Nah, laqad khalaqonal. Oke? Surat apa itu? Ya, surat apa? Surat Watini wazaitu. Gimana sih? Ya toh, betul toh? Waturi sinin wa hadzal balatil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Pokoknya kalau di tengah-tengah tetap harus keluar tapi sugro. Jadi jangan laqad khalaqnal. Itu berarti menjadi kubro. Jadi itu ya, itu namanya sifatul huruf. Kita harus mengenali itu. Nah, yang ketiga apa tadi, Bu? Sudah ingat? Akbar. Kalau akbar gimana contohnya? Ayo. Ada di mana? Nah,
dia aslinya sudah kubro, tetapi huruf qalqalahnya itu masih ditasdid. Oh. Jadi kalaupun tidak ditasdid itu sudah kubro, kok masih ditasdid, berarti menjadi di atasnya kubro, namanya akbar. Ada di mana contohnya? Nah, tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, harus ada jedanya. Ya. Kalau kubro biasa kan laqad khalaqnal tadi. Tapi salah ya. Ya. Cuman matabe itu mantabe ya toh. Tapi kalau ditasdid baknya tabbat yada abi lahabin wa tab. Jadi begitu. Wa tab ya. Nanti di dalam Quran di tengah-tengah banyak yang minal haq. Nah, begitu ya. Jadi qaf itu sudah kubro tapi ditasdid harus diakbarkan. Ya. Gitu nggih. Nah, pokoknya ketemu huruf qalqalah kok ada tasdid, ini jadi akbar kalau diberhentikan. Ya, haq ya. Terus tadi watab ya, seperti itu. Nah, saya ingatkan sekalian, ibu-ibu, selain itu jangan pernah mengkolkolahkan. Tadi itu wa idz qala rabbuka. Kok jadi wa idz itu loh? Tak idz sisan we. Itu tidak pernah qalqalah. Jadi kalau ketemu zal yang disukun, bacanya gimana? Wa idz qala. Oke? Wa idz qala. Begitu, jangan wa idz sisan we. Ya. Ya. Oke? Wa idz qala. Ya. Tadi itu maghdubi. Jangan maghe. Oke? Baru nyadar ya? Iya. Jadi selama ini ngapain? Nah. Oke ya. Karena banyak sekali yang dikolkolahkan. Ya. Dikolkolahkan. Padahal itu bukan kolkolah. Ya. Yang paling sering yaitu warzuqni, ya, warzuqni, karena qaf ya terus di tengah, jadi jangan sampai warzuqni, ya. Nah, sebaliknya kalau ada za ya, za di tengah, mazdi ya, mazdi, bukan mazdi, ya. Nah, mazdi, gitu saja. Jangan sampai ada e-nya. Mazdi saja nggak boleh, apalagi sampai mazdi, ya, mazdi, ya. Ya, itulah ibu sekalian, sekali lagi dalam rangka kita menuju kepada menjadi keluarga Allah. Maka hum ya Rasulullah, siapa mereka? Hum ahlullah, ahlul Quran, ya, ahlul Quran, ahlullah. Jadi keluarga Allah adalah yang ahli Quran. Nomor 1 belajar, nomor 2 tahsin, ya. Tahsin itu ada makharijul huruf, ada sifatul huruf, ada hukmul huruf. Nah, hukmul huruf itu terlihat orang itu paham apa enggak ketika dia membaca tartil. Ketika dia membaca tartil itu harus dia tahu hukum 1 sampai 6. Ada yang tahu hukum 1 sampai 6? 1 itu ya pokoknya cepat tanpa jeda. 2 itu adalah mat tabi'i. Ya, mat tabi'i tahu? Mat yang cuma 1 ketukan. Ya.
Inna anzalnahu fi lailatul qadr ya. Inna anzalna. Tapi inna yang di situ malah bukan cuma satu, itu 4 itu atau 5 itu. Ya. Yang cuma satu apa ya? Misalnya qul a'udzu birabb qul a'udzu ya. A'udzu itu cuma satu. Enggak boleh qul enggak boleh. Jadi satu ketukan. Jadi qul a'udzu harus cepat ya. Oke. Terus hukum 3. Hukum 3 itu semua nun dan mim yang ditasdid. Kemudian semua nun mim mati yang berhadapan atau ketemunya dengan huruf yang bukan izhar. Memang kalau teori sulit ya, tapi kalau udah praktek nanti ketemu. Contoh yang surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Ini nunnya harus ditahan menjadi 3 ketukan. Lebih panjang dari mat tofi. Jadi kalau a'udzu kan jedanya segitu. A'udzu birabbin nas. Menahan bin nas itu hukum 3 ya, sama dengan mim. Nah, kalau mim mati bertasdid itu juga hukum 3. Oke. Termasuk ayat berikutnya gimana? Malikin nas, terus ilahin. Nah, ilahinas kan juga ya, ilahin nas, terus ini hukum 3 ya. Non ketemu sin ya, ketemu sin, ini hukum 3. Jadi nggak boleh min syari, nggak boleh min syari, nggak boleh, harus min syari. Nah, gitu ya. Kalau hukum 4 itu ya nasnya itu, jadi menjelang mati itu hukum 4 ya. Jadi tadi misalnya min syarril waswasil khannas. Nasnya ini hukum 4 ya, lebih panjang dari yang khon itu 3 terus 4 nas gitu ya. Kalau 5 itu adalah alif yang akan fathah panjang yang akan ketemu alif tapi berbeda huruf. Tadi itu inna itu kan nanya panjang ya, mau ketemu alif tapi di kata yang berbeda, terpisah, itu hukum 5. Jadi nunnya hukum 3 kan gitu tah. Inna ini hukum berapa? Berapa? 3. Kan nun mau ketemu huruf bukan izhar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, gitu loh. Yang lainnya hukumnya hukum 1 semua. Gitu. Jadi hukum 1 ketemu hukum dilanjutkan 3, terus nanya itu 5, kemudian 3 lagi ya, kemudian 1 semua. Masya Allah. Begitu. Jadi setiap kalimat itu kita baca pakai hukum 1 sampai 6. Ketika itu muncul hukum 6, enggak boleh enggak. Contoh hukum 6 apa? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Gitu cara bacanya. Oke? Kita tahu persis yang kita ucap itu hukum 1, 2, 3, 4 atau 5 atau 6. Jadi membaca malaikati itu harus 6 karena dia fathah panjang di dalam 1 kata. Ibu tahu hukum atau pahala membaca Quran itu 1 huruf 1 huruf
satu kebaikan yang dilipatkan menjadi 10. Nah, kalau hurufnya itu memanjang, itu hitungannya jadi 2. Kalau memanjangnya 3 ya jadi 3. Kalau 4 ya jadi 4. Kalau 5 dan seterusnya jadi Masya Allah. Makanya para qori, ya, para pembaca Quran, para ulama Quran itu merasa kehilangan kalau harusnya mat tidak dibaca mat. Oke. Apalagi matnya bukan tobi'i, matnya yang mat farak, matnya yang mat jaiz munfasil, matnya yang mat wajib mutasil. Oh, itu para ulama Quran rasanya kayak kita punya snack, ada yang jatuh 1, diambil nggak? Ya kalau belum 5 menit diambil. Itu kan snack. Gitu ya, sayang. Aduh, jatuh 1 dong, sayang. Oke. Aduh ya Allah, senang sekali bicara Quran itu. Aduh. Nah, nanti ibu-ibu setelah ini ya, ketika baca Quran di rumah ya, perhatikan betul. Kalau ibu-ibu sampai nggak tahu saya sedang baca apa dan ini hukum 1 po 2 po 3 po 4 po 5 po 6, ya berarti belum paham. Oke? Nah, gitu ya. Sebaliknya kalau itu idhar, ya idhar, jangan memanjang. Ya. Contoh yang idhar, misalnya in hadza illa, ya, in hadza illa. Jadi ya harus in putus terus ketemu ha. In hadza illa gitu. Enggak boleh in hadza, enggak boleh. Karena itu hukum 1. In hadza illa, hanya 1, dzanya 2 kan? Kan matobi. In hadza illa asatirul awwalin. Ya. In hadza itu 1. Ya, sama-sama nun mati tapi ketemu idhar. Enggak boleh memanjang, enggak boleh mendengung. Dengung itu namanya gunnah ya. Jadi ada gunnah, ada bila gunnah. Ya, perkara depannya mau idgham ya, mau ikhfa, mau apa, enggak masalah. Yang penting saya tidak memperkenalkan itu karena gumbir, betul enggak? Kalau sudah namanya ikhfa, iqlab ya, idgham nyani bi gunnah, bila gunnah, waduh, puyeng, betul enggak? Ya, pokoknya 1, 2, 3, 4, 5, 6 aja deh. Nah, asal tahu oh ini 2, ya sudah jadi 2. Oh ini 3 gitu. Oke. Ngomong-ngomong nyambung nggak sih? Halo. Takut saya. Hai. Oke, lanjut ya. Ya. Apa tadi? Belajar, terus tahsin. Tahsin ada 3. Makharijul huruf, sifatul huruf, hukmul huruf. Oke. Nah, berikutnya sekarang ibu-ibu terhadap Quran ini harus mengenali ya, maaf ini ada yang enggak kenal loh ya. Quran itu berapa juz? Oh, alhamdulillah. Berapa surat? Nah, berapa surat tadi? Ono sing muni 140. Ya, 114. Berapa hizib? Hizib nggak kenal ya? Nah, hizib itu paruh juz, berarti 60 ya. Ya. Berapa halaman? Ya Quran apa dulu? Tapi kalau saya bertanya begini, artinya kita pakai mushaf standar. Mushaf standar, yakni Rosam Madinah, ya, Utsmani, ya, Madinah.
Rasam Utsmani Madinah. Ada yang bawa contoh Quran? Ini terjemah. Kalau yang Rasam Utsmani Madinah itu terakhirnya surat An-Nas itu 3. Kulhu, kul falak, kul nas. Apalane. Itu ada di halaman 604. Betul? Ya, berarti itu Rasam Utsmani Madinah. Itu standar mushaf para hufat internasional. Jadi nanti kalau ibu-ibu mau cari Quran, nanti dilihat. Kalau dia terakhirnya trikul tadi, trikul 3 kul tadi, itu halaman 604, berarti dia Rasam Utsmani Madinah. Ya. Seperti Cordoba, Tikrar ya, terus Samil, itu semua insya Allah sudah Rasam Utsmani Madinah. Ya, tapi kalau di Ponegoro Al-Ma'arif itu kadang-kadang enggak sesuai. Kenapa? Karena Rasam Utsmani Madinah itu pasti Quran pojok. Tahu Quran pojok? Apa artinya? Quran pojok apa artinya? Hai, ini harus nyari contoh nih kayaknya. Bukan yang bukan pojok. Ibu ada yang bawa Quran yang sampulnya emas atau perak deh. Itu cetakan Indonesia, itu tidak pojok. Artinya akhir dari halaman itu kadang-kadang tengah kalimat. Nah, tengah kalimat. Tapi kalau Rasam Utsmani Madinah pasti akhir kalimat, akhir ayat maksudnya, ya. Jadi terakhirnya di pojok bawah, kanan bawah, baik halaman sebelah kanan maupun sebelah kiri, itu pasti akhir ayat. Itu yang dimaksud Quran pojok. Oke. Wah, ini harus mulai nih. Ayo, mulai. Oke ya. Jadi ada berapa halaman? 604. Perhatikan halaman 1 itu pasti Al-Fatihah, betul? Dan pasti sudah hafal, betul? Halaman 2 adalah surat Al-Baqarah ayat 1 sampai biasanya sudah hafal wong kulino tahlil. Oke? Sekarang buka juz amma. Juz amma. Juz amma mulainya surat apa? Amma yatasaalun. Nah, yatasanya berapa hukum? Hukum berapa? 6. Hukum 6. Yatasaalun. Lu-nya hukum berapa? 4. Kenapa 4? Arid sukun namanya ya. Arid sukun, mau berhenti. Oke. Gitu cara baca. Amma yatasaalun. Aduh. Wenai anin. Nah, ya ta? Hukum 1 dan kok 2 toh. 3 anin nabail azim. Hukum berapa yang terakhir? Selalu 4. Tapi hati-hati. Akhir surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha. Wadduha. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Hukum berapa? 1. Meskipun mau berhenti tapi di situ hanya hukum 1. Ning ana imam sing pede. Ya. Pede ya ta? Ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu pede banget.
Ning arep marotua langsung dicorek. Ngaji sik kono. Hati-hati. Meskipun berhenti tapi ada yang hukumnya satu. Ya. Oke ya. Aduh ya Allah, enak. Sampai mana tadi? Anin naba'il azim. Juz amma itu ada di halaman berapa? Aduh ya Allah. Halaman berapa? Kayaknya saya sudah pernah ngajari deh di sini. Hah? Halaman berapa? 582. Nah, perhatikan juz amma itu jumlah halamannya jadinya berapa? Mulai 582 sampai 604. Jumlahnya berapa? 23 halaman. Harusnya setiap juz jumlahnya cuma 20 halaman, kecuali juz amma karena ada sisa tadi kul-kul tadi itu yang dia membutuhkan space untuk nulis bismillahnya, sehingga juz amma agak panjang. Surat dalam juz amma ada berapa jumlah? Halo? Oh, juru lupa 30. Hai. 37. Ya Allah. Bu, putrane pinten? Wayahe pinten? Cicit. Katanya kita mau menjadi keluarga Allah. Kita mau menjadi ahli Quran. Ditakoni, "Mbah, jenengan wayahe pinten?" Waduh, piro ya saiki? Lah piye iki keluarga kok takon? Putuku ki piro to saiki? Kuwi agek jumlahe ora ngerti. Apa meneh jenenge sapa wae? Alah, gek saiki ngapalke jenenge cah saiki angel ra jamak. Ono sing jenenge Farel, wah wis angel wae. Farel Anglikina Mbahne ngantek tobat. Ibu apa nama cucunya? Lah kan, gak hafal toh? Lah, wis tobat toh. Aduh, masya Allah. Oke, lanjut. Mado ngomong ke putune. Nggon aku ki yo angel alas. Engko lek ngomong ke putune. Ayo. Jadi itu surat di juz amma yang paling banyak itu surat di Quran yang paling banyak itu ada di juz amma, jumlahnya ada 37. Oke. Nah, sekarang kalau surat di juz 1 ada berapa? Salah. 1/2,5. Soalnya Al-Baqarah itu satu surat menempati juz 1 total, juz 2 juga total, juz 3 itu separuh kurang 1 lembar. Oke? Masya Allah. Ya namanya keluarga masa nggak hafal. Habis Al-Baqarah apa? Ali Imran terus, An-Nisa terus, Al-Maidah terus,
Wah, Al-An'am. Wah, wis ngepek mah. Wis mulai ngepek wis. Wis yo, remedi. Ada wis. Remedi sudah wis. Oke. Jadi gitu, oke? Ibu sekalian, itulah keluarga Quran, keluarga Allah, Ahlul Quran. Kita baru mengenali itunya sudah Masya Allah, betul nggak? Jadi kalau kita ketemu seseorang, lha kae putuku kae. Oh apa? Orang ketok. Walah lah kok kowe andang gede banget. Biasanya kan gitu-gitu ya. Ya itu akibat kita nggak pernah ketemu. Lah Quran juga begitu. Kita bacanya kulhu ina atau ina, kulhu ina atau ina. Sik kok guyu ki ngeguyu sapa? Aduh. Ya Allah ya Rabbi. Ada guyu ki ngeguyu sapa? Ya, oke. Itu. Ibu, saya kasih tahu betapa indah sekali kita itu bercengkerama dengan Quran, Masya Allah. Tahu pertengahan Quran itu ada di mana? Surat Al-Kahfi. Ayat fal yatalattaf. Nah, ayat berapa? Nah, itu pertengahan yang berarti huruf, oke? Huruf. Tapi kalau pertengahan yang berarti juz tadi berarti akhir juz. Akhir juz berapa? Ya nek tengah-tengah ya berarti akhir juz. Juz 15. Berarti berikutnya masuk juz 16. Ibu tahu juz 15 itu awalnya, itu kan tadi akhir. Awalnya itu surat apa? Oh keren, Al-Isra. Ayat berapa? Ayat berapa? Yo ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam. Mulai toh. Lailam hukum berapa? 3. Aduh lupa. Lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Aduh, baca itu kalau pakai hukum enak banget. Oke? Surat Al-Isra ayat 1 itu pas bertepatan dengan awal juz 15. Oke? Halaman berapa? Ngono lho takon iki. Yo hafal putrane sing nomor loro saiki manggon nang ndi? Kan kira-kira begitu. Wong keluarga kok. Waduh nanti yo, lu kok waduh. Oke. Halaman berapa? 282. Kalau juz 16 halaman berapa? Halo, ini yang pertengahan Quran tadi 302. Coba perhatikan. Nah, akhir juz selalu berakhiran 1.
awal juz selalu berakhiran 2. Oke? Pertengahan awal juz maupun akhir juz selalu angka genap. Oke? Akhir juz, awal juz ya, selalu tengahnya itu istilah matematika apa namanya? Puluhan ya. Puluhan, tahu ya? Iki do matematika nulis berapa tuh? Jadi kalau angka itu 1 kan namanya satuan, kalau 2 namanya puluhan, kalau 3 namanya gene. Bar gajian. Ya. Jadi begitu. Jadi nyari atau kita ngelihat tadi sampai halaman berapa, itu kita udah ngerti, oh ini kira-kira tengah-tengah juz atau ini pertiga awal, pertiga akhir. Kita ngerti. Oke? Nah, juz 2 halaman berapa? Cepat. 42, juz 3. 62, juz 4. 82, juz 5. 102, juz 15. Juz 10. Hai, 10. 10. 10 kok 200. Juz 10 182. Wes ngepek suwi. Salah meneh. Ya wes saiki soal open book saiki. Wes open book ya tetap suwi. Aduh, ya Allah. Ya Allah, udah setengah 10. Ibu, saya benar-benar enggak pernah bosan bercengkerama. Aduh, pokoknya dengan Quran enggak pernah bosan. Dan itu adalah rezeki kita, ya. Allah kasih rezeki berupa kesenangan. Sebetulnya kan rezeki itu untuk senang, betul enggak? Jenengan mau belanja apa, beli ini, beli itu, kan ya cuma untuk senang. Ya, jenengan punya duit untuk bangun rumah, untuk beli kendaraan, untuk senang. Lah kita kalau sudah bisa menjadi senang, misalnya ini karena Quran, aduh wis loh ini rezeki, ya. Insya Allah kita teruskan ya pada pengajian berikutnya. Tapi yo sing rada sinau ngono lho. Aduh, aduh ya Allah. Dah, pokoknya mulai sekarang. Halo, halo. Apa putune meneh? Mulai sekarang Qurannya dicek. Kalau belum yang Rasam Osmani, segera ganti Rasam Osmani. Yang satu mushafnya ada 604 halaman. Ya, dengan pembagian tiap juz itu 20 halaman kecuali juz amma. Pertengahannya berarti ada di surah Al-Baqarah, ya, tengah-tengah halaman itu perpindahan juz 15 ke juz 16 ada halaman 302. Qala alam akul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Nah, itu awal dari juz 16. Oke? Dan seterusnya nanti juz-juz berikutnya atau sebelumnya bisa dipelajari. Demikian Ibu sekalian, saya kembalikan. Oh, mau dialog? Boleh, boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Itu mau repot lagi. Curhat dewe. Pertanyaannya bagus, terima kasih Ibu. Bacaan Al-Fatihah untuk sholat itu adalah bacaan wajib. Tidak sah sholat kalau tidak membaca Fatihah. Kalau yang lain itu sunnah, tapi Fatihah wajib. Sehingga tolong betul, kalau penjenengan tahu orang yang masih belum benar Fatihahnya, tolong diingatkan. Okay? Siapa sih kok nggak mau? Emang siapa dia? Ya suruh ngaji, besok dijak ya. Ya disetelke YouTube atau apa ya. Ini kan direkam ini ya. Wajib. Jadi harus benar. Coba kalau panjenengan berdoa tapi lafaznya keliru, ya Allah, aku mau pengen motor 5. Anak 5 soalnya. Muni motor 5 ning keliru muni moto 5. Kuwi terus dadine kaya piye? Engko nek dikabulke ngono lho. Tahu-tahu kok jedul, motorku 5. Jedule donga kleru. Motor 5, jadi kleru motor 5. Ono ora ya wong ngono kuwi. Tapi maksud saya untuk mengingatkan betapa ya ucapan itu benar-benar dicatat. Gitu ya. Pokoknya kalau Fatihah nggak ada ampun, harus latihan dan dibenarkan. Kalau beliau misalnya ini ada Ustaz, saya tanya, saya nggak mau sholat di masjid itu. Lu kenapa? Itu imamnya, aduh bacaannya. Oh ya jangan begitu. Kita ke masjid ada pahalanya sendiri. Terus saya bilang, tulis surat, masukkan ke kotak saran. Bisa ternyata, alhamdulillah. Itu ya. Nah kalau surat-surat yang lain ya tetap harus dibetulkan, tetapi paling tidak prioritasnya yang dibaca untuk sholat harus benar. Ya, kalau yang lainnya ya pelan-pelan gitu. Jadi tadi ibu mencontohkan, Qul huwallahu ahad. Itu hukum berapa? 1 dan qalqalah. Qalqalah apa? Kubro, ada lali gitu. Ya, kubro. Qul huwallahu ahad. Jadi nggak boleh ahad, nggak boleh ya. Terus orang juga suka salah inna jadi maunya dia membetulkan ain matinya itu, tetapi sok kebablasan jadi kol-kolah ain ya, inna a'toina. Bahkan ibu nyontohannya sampai dikelirukan dengan kof,
Ina akok toina lho kok dadi akok toina. Salah, tinggal dibaca suruh Pak ini loh, ini tulisannya itu bukan kof, ini ain dan ain itu ringan saja. Yang penting dibedakan dari, nah kalau ain dibedakan dari apa? Dari alif dan kaf. Oke. Kalau cuman a biasa itu alif, mateni alif. Kalau iya jangan, pokoknya intinya jangan sampai keliru dengan mateni kaf dan mateni alif. Jadi iya karena butuh wa iya karena stain. Gitu ya. Inna a'tayna kal kautsar. Nah, ini roh mati ini aduh nanti ketemu sifat huruf yang lain. Roh itu ada namanya tafkhim, ada namanya tarqiq. Waduh, tapi besok saja ya. Tampak pusing nanti. Itu Ibu, surat-suratnya dibetulkan pelan-pelan tapi yang Fatihah segera karena itu wajib. Terus monggo. Oh, ya. Ini ada di belakang. Terima kasih pertanyaannya. Ini kan edisi 1. Ini kan edisi 1 ya. Oke. Tunggu tanggal mainnya. Ya. Karena setelah bacaan benar nomor 2, ada yang tahu apa? Menghafal. Yo, apa orang? Setelah menghafal atau boleh berjalan bersama, memahami maknanya. Oke? Dan setelah itu adalah mengamalkannya. Dan yang terakhir adalah membela. Kalau ada manapun pihak yang mencoba-coba menghinakan Al-Quran, kita akan berdiri di paling depan. Kita nggak rela ya di suatu negara ada yang membakar mushaf Quran ya. Kalau boleh saya itu kepengen ke Turki, mau berdiri di belakangnya Presiden Erdogan untuk mengecam negara yang berani menghinakan Al-Quran itu ya. Jadi tahap-tahapnya seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan Allah kasih umur panjang, kasih sehat walafiat. Allahumma. Sudah? Ya. Baik, terakhir Ibu, saya benar-benar mengajak kepada ibu atau saudara-saudaranya dimanapun berada, kalau pengen bareng saya tanggal 22 besok berangkat. Karena saya dengar informasi begini. Jadi begini. Insya Allah bulan Maret itu kan sudah masuk Ramadan ya. Maret, April, kemudian Mei. Insya Allah kami itu kumpul untuk pelatihan calon tenaga kesehatan haji lagi. Jadi saya tahun ini kayaknya nggak bisa membimbing umroh langsung mulai dari Syawal sampai selesai haji. Sedih saya, berarti 3 angkatan nggak bareng saya. Sehingga ini ini terakhir sebelum Ramadan. Ramadan nanti masih 2 Ramadan. Semoga lah intinya tadi itu. Ya Allah, kita jadi orang Islam kalau nggak punya kapan aku tekan tanah suci itu sayang banget. Mumpung umroh sekarang masih gampang, oke? Haji sekarang penjenengan tahu sendiri. Ini kita dapat kabar, alhamdulillah kuota haji kita 221.000 jamaah dengan petugas, jumlah petugas nanti ada 1.400 petugas.
Ngaten nggih. Pun, terima kasih. Kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najjina minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas salihin. Rabbi hab li minas salihin. Rabbi hab li minas salihin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau lebih mohon maaf, hadana Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.